Ya, sebelum saya nanti ke narasumber saya lainnya, bahkan saya sudah tersambung dengan anggota Kompolnas, Pak Albertus Wahyu Rudanto. Selamat malam, Pak Wahyu. Selamat malam, Mbak Caca. Baik, Pak Wahyu ditahan dulu karena sekarang kita lihat dulu informasi bahwa dalam mengungkap kasus pembunuhan Brigadir Joshua, pihak kepolisian telah memeriksa 52 saksi. CCTV rumah dinas Verdi Sambo yang sempat hilang pun akhirnya berhasil ditemukan. Dirtipidum Bareskrim Mabes Polri menjelaskan 52 saksi tersebut diantaranya ahli DNA, analisis digital hingga Inavis. Pihaknya juga telah menyita sejumlah barang bukti baru, diantaranya CCTV yang sempat hilang di rumah dinas Verdi Sambo. CCTV tersebut merekam kejadian sebelum, sesaat, dan setelah kejadian. Sebanyak 52 orang saksi, termasuk di dalamnya adalah ahli terkait dengan DNA, balistik metalurgi, ahli kedokteran forensik, termasuk analis digital dan Inavis. Kemudian termasuk melakukan penyitaan sejumlah barang bukti. Nah, perlu saya sampaikan kepada rekan-rekan media, alhamdulillah CCTV yang sangat vital yang menggambarkan situasi sebelum, sesaat, dan setelah kejadian di Duren 3 itu berhasil kami temukan. Ya, berhasil kami temukan dengan sejumlah tindakan penyidik. Banyak teman-teman mungkin yang bertanya, ini kapan diperiksa? Ya, kita sebenarnya yang bersangkutan sudah kita lakukan pemeriksaan sebanyak 3 kali. Seyogyanya juga kemarin harusnya yang bersangkutan kita periksa, tetapi kemudian muncul surat sakit dari kedokteran, dari dokter yang bersangkutan, dan meminta untuk istirahat selama 7 hari. Tanpa kehadiran yang bersangkutan, kemudian penyidik melakukan gelar perkara, dan berdasarkan 2 alat bukti, yang pertama adalah keterangan saksi, kemudian bukti elektronik berupa CCTV, baik yang ada di Saguling, di lokasi Saguling, maupun yang ada di dekat TKP, ya, yang selama ini menjadi pertanyaan publik yang diperoleh dari DVR Pos Satpam. Inilah yang menjadi bagian daripada circumstantial evidence atau barang bukti tidak langsung yang menjadi petunjuk bahwa PC ada di lokasi sejak di Saguling sampai dengan di Duren 3 dan melakukan kegiatan-kegiatan yang menjadi bagian daripada perencanaan pembunuhan terhadap Brigadir Joshua. Banyak sekali yang terungkap dari kasus misteri kematian Brigadir Joshua. Pemirsa, itu yang akan saya tanyakan kepada Pak Wahyu dari Kompolnas. Pak Wahyu, kita apresiasi ya dengan pengungkapan ini, tapi juga sekaligus miris Pak, setiap ada informasi baru mungkin masyarakat, wah ini parah banget, mengingat 83 loh Pak ya, 83 aparat diperiksa terkait dengan kasus ini. Ada apa ini Pak? Kok seakan-akan bersama-sama menutupi kejahatan dan akhirnya terungkap ketika ada desakan, bagaimana Pak? Mbak Caca, yang pertama perlu kami sampaikan bahwa keberhasilan Polri ini karena ada komitmen dan konsekuen dengan apa yang menjadi perintah Presiden dan janji Kapolri. Presiden kan sudah tegas, jangan ditutupi. Kemudian Kapolri satu yang sangat penting selain transparan dan akutabel adalah gunakan scientific crime investigation. Setelah kita melihat kelemahannya, komponen kelemahannya ada di internal, dan kita mengusulkan berdua desa, mulailah kemudian signifikan sekali penyidikan ini. Dan kalau kita lihat hasilnya hari ini, tentu antara lain karena tadi disebutkan oleh pihak Dirtipidum, ditemukan CCTV yang tadinya dikatakan rusak karena petir, yang hilang dan sebagainya. Artinya ini bukti bahwa ternyata ketika kita menggunakan scientific crime investigation dengan scientific, nggak bisa lagi dibohongi. Rekayasa itu akhirnya menjadi mentah ketika kemudian scientific menunjukkan ada yang tidak benar. Lalu kalau ditanyakan sampai 83, ini berarti ada yang salah di organisasi ini. Saya tadi pagi di TV juga menyatakan ini bukan persoalan sederhana. Kalau hanya 1-2 kita boleh bilang oknum.
Tapi kalau sampai 83 diperiksa, kemudian 35 dinyatakan juga tadinya, ini berarti ada yang salah di dalam mekanisme kinerja organisasi. Maka Komponas sudah secara tegas mengusulkan harus ada langkah-langkah dalam tanda petik radikal, yaitu amputasi. Apa itu amputasinya? Oke, sudah diumumkan Saka, tapi harus ada langkah yang lebih tegas lagi, di mana Polri harus berani, Kapolri dalam hari ini, untuk setidaknya mendahulukan proses etik yang sudah jelas-jelas terbuka pelanggaran etika berat, dan sanksi yang harus diterapkan adalah untuk administratif, tapi sanksi tertinggi dalam etik adalah PDTH. Kalau dalam 1-2 minggu ini ada sidang etik yang katanya masih menunggu waktu, tadi penjelasan dari Pak Irwasif kan begitu, dilakukan sesegera mungkin, diproses, karena ini internal, beda dengan pengadilan. Ada Prof. Luhut, saya kira lebih paham soal mekanisme di pengadilan. Tetapi kalau etik itu internal, 1 minggu aja kita bisa putuskan saja PTDH, selesai. Setidaknya 1 benalu sudah teramputasi. Nanti tinggal kita runtut terus, karena dalam pengamatan Komponas masih ada juga di dalam ini yang masih menjadi penghambat, dan itu harus sesegera mungkin diamputasi. Kalau tidak, akan benalu ini akan menggerogoti yang lainnya, dan nanti kalau momentum ini nggak diambil, akan bisa mentah lagi, Mbak Dea. Ya, ditahan dulu Pak Wahyu, karena saya sudah tersambung dengan Bang Kamarudin Simanjuntak, kuasa hukum dari Brigadir J di sini. Bang Kamarudin, selamat malam. Selamat malam pemirsa TV One dimanapun mereka berada. Bang Kamarudin, ini kan sudah didengar ya bahwa Putri Chandrawati sudah ditetapkan sebagai tersangka, 83 personil sudah diperiksa, bahkan 6 diantaranya sudah ditempatkan di tempat khusus. Tapi seakan-akan masih belum puas ya Bang ya, masih ada 5 jurus lagi dari kuasa hukum Joshua ini sendiri. Apa sih Bang? Betul, jadi saya sudah berusaha menolong Bapak Perdisambo maupun Ibu Putri Chandrawati. Tetapi yang bersangkutan tidak mau saya tolong, sedangkan ini amarah Tuhan sangat luar biasa. Oleh karena itu, karena Ibu Putri terus mengirimkan Patra MJ untuk menyebarkan hoax di mana-mana, seolah-olah hoax beliau itu adalah absolut tidak terbantahkan, karena beliau mengaku lulusan daripada International Essex University, sehingga apa yang ada di dalam pikiran beliau adalah semua melulu tentang seks, dengan mengatakan bahwa almarhum telah melakukan kekerasan seksual kepada Ibu Putri Chandrawati, dan menurut dia tuduhan tentang kekerasan seksual itu adalah bukti yang tidak terbantahkan, karena Ibu Putri katanya mengaku didukung oleh keterangan daripada ahli klinis atau forensik klinis itu. Maka saya sudah memperingatkan kepada Patra MJ dan kawan-kawan supaya berhenti menebar hoax itu, karena itu tidak ada bukti. Tetapi beliau mengatakan itu adalah absolutely kebenaran yang tidak terbantahkan. Maka saya pun memberikan ultimatum kepada Ibu Putri, kalau kamu tidak mau bertemu saya dan tidak mau ditolong, maka satu-satunya cara menolong kamu adalah meminta maaf dan sadar sampai jam 24. Kalau tidak, saya akan mempolisikan. Karena dia tidak mau sadar dan tidak mau bertobat meninggalkan kegelapan itu, maka pada hari Selasa tanggal 16 Agustus pukul 11 tahun 2022, saya menghadap Kabareskrim Polri dan diterima oleh Kabareskrim, didampingi oleh Dirtipidum dan Dirtipitexus. Saya meminta dengan sangat supaya Ibu Putri ini juga ditetapkan sebagai tersangka untuk dugaan terencana sebagaimana dimaksud pasal 340, karena dia ada di situ, tapi dia tidak mau bicara yang sejujurnya kepada media, tetapi justru dia dalam tanda petik mengutus Patra MJN untuk menyebar hoax. Jadi penyebab semua ini adalah Patra MJ dan kawan-kawan yang terus menyebar hoax, sehingga menyebabkan kliennya harus menjadi tersangka. Waktu itu pertanyaan daripada Kabareskrim adalah, lalu bagaimana dengan anaknya? Karena ada anaknya 4 dan ada masih di bawah umur. Lalu saya katakan saya bersedia mengadopsi anaknya, dan saya berjanji akan membiayai sekolahnya sampai pendidikan yang paling tinggi, sampai ke jenjang doktoral. Yang penting jangan sampai orang berpikiran bahwa hukum di Indonesia bisa dipermainkan.
Maka demi kepastian hukum dan keadilan, saya mohon dengan sangat supaya Putri Chandrawati segera dijadikan tersangka. Selain itu juga saya sudah pergi tadi malam kemarin maksudnya ke Jambi untuk mendapatkan 5 surat kuasa lagi, 4 untuk pidana, 1 perdata, untuk memberi pelajaran kepada orang-orang ini yang terus menghina hukum kita. Karena saya punya kepentingan supaya Polri ini terselamatkan dari jerat mafia atau sandera mafia. Itulah sebabnya saya juga meminta perhatian Presiden agar dibentuk segera tim penyidik koneksitas atau penyidik independen melibatkan Angkatan Darat, Laut, dan Udara sama PPATK. Tetapi sayang Presiden tidak begitu peduli, hanya mengatakan buka seterang-terangnya tanpa ada action yang nyata, sehingga kasihan institusi Polri di mana di kepolisian ini ada bekerja kurang lebih 427.000 sampai 430.000 Polri, tapi tersandra mereka itu menjadi buruk citranya hanya karena Presiden tidak mau membentuk tim penyidik independen. Perlu diketahui kenapa perlu tim penyidik independen ini, karena penyidik mulai dari perwira pertama, perwira menengah sampai perwira tinggi, mulai daripada bintang 1 sampai bintang 3, mereka sangat ketakutan. Kasihan mereka itu bekerja dengan sangat ketakutan. Oleh karena itu, karena mereka sudah mencurahkan isi hatinya kepada saya, cuma Bang Kamarudin Simanjuntak aja yang tidak takut. Kami semua takut katanya. Artinya betapa besarnya pengaruh mafia ini mencengkeram institusi Polri ini, sehingga saya melakukan gerakan moral untuk merebut kembali Polri kita, polisi kita. Karena kita sampai kapanpun ada negara ini kita memerlukan Polri. Oleh karena itu, ayo dong masyarakat Indonesia, kita selamatkan institusi Polri ini dari cengkeraman mafia. Bila perlu mafia ini kita usir dari Indonesia. Karena mereka ini sangat merusak dengan cara mengirimkan uang, barang dan sebagainya berupa hantaran-hantaran kepada pejabat Polri, sehingga pejabat Polri ini tidak mengabdi lagi kepada masyarakat tapi mengabdi kepada kepentingan mafia. Itu sebabnya saya sering membiayai perkara, sampai ratusan perkara saya biayai untuk melakukan gugatan kepada lembaga-lembaga pemerintah termasuk Presiden dan menteri-menterinya, tetapi saya lihat tidak menyelesaikan masalah. Oleh karena itu saya merasa perlu keterlibatan seluruh masyarakat Indonesia dari Sabang sampai Merauke, dari Pulau Miangas sampai ke Rote. Ayo dong kita sama-sama kita selamatkan Polri, selamatkan lembaga-lembaga negara, karena inilah kejahatan daripada pemerintah atau government crime, atau inilah kejahatan organisasi atau organized crime, karena melibatkan Polri, Kompolnas, Komnas HAM, LPSK, Komnas Perempuan, dan sebagainya. Oleh karena itu, inilah waktunya untuk mereposisi Polri. Jangan lagi dibawa kekuasaan politik, jangan lagi dibawa cengkeraman daripada mafia. Begitu kira-kira Mbak. Semua langsung diborong. Sederhanakan. Halo. Dari pernyataan Bang Kamarudin, saya mencoba untuk sederhanakan. Kita bahas satu persatu Bang. Santai-santai sedikit. Dari apa yang tadi disampaikan begitu banyak oleh Bang Kamarudin, kalau bisa saya rangkum di sini pemirsa, bahwa poin yang diinginkan oleh kuasa hukum Putri Sambo ditetapkan sebagai tersangka sudah. Tapi yang kemudian mungkin saya tangkap adalah ini yang saya tanyakan kepada Prof Kiki. Inginnya dugaan pelecehan seksual atau peristiwa pelecehan seksual ini dikoreksi, begitulah Prof Kiki. Karena dari kuasa hukum tegas bahwa tidak ada pelecehan seksual. Prof Kiki ini bagaimana menjawabnya? Masuk di pengadilan nanti, sudah bukan urusan polisi lagi, kan masuk di pengadilan, silakan aja nanti di pengadilan dibuka. Saya nggak mau take inside ya. Kenapa? Ini kan masing-masing pengacara punya argumen ya, silakan saja nanti biar publik tahu semua apa yang terjadi, itu aja. Ya, oke. Mungkin saya ke Pak Wahyu, dari kuasa hukum juga ketika berbicara mengenai pelecehan seksual atau dugaan pelecehan seksual, arahannya ini ke Kompolnas karena dianggap turut bersama-sama menyebar berita-berita tentang dugaan pelecehan seksual ini. Disangkut pautkan ini Kompolnas. Bagaimana Pak Wahyu? Saya sekali lagi mohon maaf. Kan Pak Beni sudah mengakui beliau bicara sebagai korban karena mengutip ucapannya Pak Kapolres. Ya, itu dan sudah diralat, sudah diperbaiki. Mohon statement saya juga Kompolnas juga di komisioner sejak awal mengatakan bahwa ada kejanggalan dan itu saya
menyatakan seperti arahnya ketua kami Pak Mahfud MD. Jadi mohon maaf kalau waktu itu ada salah informasi dan Pak Beni sudah mengakui kalau keliru. Saya kira sekarang dipegang omongannya Komponas, ketuanya Pak Mufyadi, saya salah satu komisioner, bisa dicek di jejak digital saya maupun Pak Mufyadi, tidak pernah sekalipun menyatakan yang keliru itu. Sejak awal kita bilang ada kejanggalan. Jadi kalau sekarang masih dikaitkan, ya mohon maaf, tapi sebetulnya sejak awal kami mengawal ini terus, termasuk ketika bedol desa itu usulannya juga dari Komponas. Termasuk ketika penetapan tersangka juga dorongan dari kita. Walaupun mungkin pihak lain juga mendorong juga, kita paham itu. Tetapi kami kan punya jalur langsung dengan Pak Mahfud dan Presiden, dan itu semua ternyata membuktikan, dan sekarang justru lebih signifikan lagi. Jadi percayalah, Komponas punya komitmen untuk bagaimana menjaga marwah Polri. Tadi Bang Amri mengatakan kita selamatkan Polri, itulah yang menjadi misi Komponas. Jadi institusi ini memang harus kita rawat, kita jaga, kita jangan sampai hanya segelintir orang itu kemudian institusi ini menjadi hancur. Itulah kemudian saya sejak awal bilang kita harus berani mengamputasi benalu ini. Dengan apa? Ya dengan tindakan yang drastis, dalam bahasa saya dalam tanda petik agak radikal. Harus berani seperti itu. Itu saya kira sikap Komponas jelas, dan kami komunikasi dengan Pak Mahfud tadi pagi, beliau juga nyatakan Komponas harus tetap konsisten dengan apa yang menjadi perintahnya Bapak Presiden untuk tidak menutupi kasus ini, dan ini kita lakukan. Saya kira demikian dari kami penegasannya, Mbak Caca. Ya. Nanti itu yang saya tanyakan kepada Pak Luhut, sebenarnya bisa tidak sih bahwa ada upaya pendahuluan untuk membuktikan apakah ada dugaan pelecehan seksual atau mungkin memang harus pengadilan? Itu juga akan saya tanyakan dengan kuasa hukum ketika beberapa pihak menganggap bahwa sudah termakan skenario dan meminta maaf, cukup tidak? Atau jangan-jangan dari kuasa hukum tetap harus menyeret mereka karena bersama-sama menyebar berita bohong? Sesaat lagi di Apa Kabar Indonesia Malam.